tadi saya katakan sudah, ada delesi, ada distorsi, dan ada generalisasi. Inilah bagaimana otak bekerja untuk memfilter informasi. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya, Yusila Setianto, masih di vlogging series tentang NLP, Neuro Linguistic Programming. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memenangkan pertemanan dan mempengaruhi orang lain melalui pendekatan seni berkomunikasi NLP. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingat kembali bahwa apa yang saya share di video kali ini tidak bisa mewakili proses belajar dari kelas-kelas offline. Jadi jika rekan-rekan ingin memperdalam, ingin mengetahui lebih banyak, silakan ikuti kelas-kelas NLP yang practitioner maupun master practitioner dimanapun. Yang jelas mereka akan membahas lebih dalam karena saya paham sekali apa yang saya share di sini sifatnya teoritik dan hanya berdasarkan pengalaman subjektif saya. Jadi saya tekankan sekali lagi, ingin memperdalam silakan ikut workshop NLP. Oke, kita lanjut ya. Jadi saya ulangi lagi, judulnya adalah tentang memenangkan pertemanan dan mempengaruhi orang lain. Yaitu adalah salah satu kekuatan dari NLP, bagaimana kita piawai berkomunikasi. Lalu apa yang akan kita bahas hari ini? Yang kita bahas hari ini adalah kita akan membahas lebih dalam tentang NLP Communication Model atau model komunikasi NLP yang dikembangkan oleh Dr. Richard Bandler dan John Grinder. Kita sudah bahas sebelumnya di video yang lalu, tapi akan membahas lebih dalam karena setelah kita mengetahui konsep communication model, kita akan lebih piawai bagaimana membangun pertemanan dengan orang lain. Lalu bagaimana kita bertanggung jawab di setiap interaksi, lalu bagaimana memahami orang lain dalam berkomunikasi, lalu bagaimana kita melakukan komunikasi efektif, dan bagaimana mengontrol emosi dan fokus terhadap hasil ketika ingin berinteraksi dengan orang lain. Nah, semuanya di sini hanya bagian umumnya saja, nanti ke depan kita akan share lebih dalam. Nah, selanjutnya kita masuk ke NLP Communication Model. Ini apa sih? Ini adalah gambaran umum bagaimana manusia memproses sebuah informasi. Nanti kita akan bahas. Tapi satu persatu, tapi dari sini kita lihat ada external event, ada kejadian di luar. Lalu nanti diindrai oleh 5 panca indera. Jadi kita itu bisa menerima informasi 2 million bits per second. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar saat ini itu bisa menjadi informasi. Nah, seperti Anda saat ini melihat video saya, itu ada banyak informasi yang masuk dari apa yang Anda dengar, Anda lihat, mungkin Anda rasakan. Lalu nanti akan difilter. Kita sudah bahas ini, akan difilter, yaitu kita akan mengeneralisasi sebuah ide, atau merubahnya, atau menghapus informasi yang nggak penting. Nah, ini adalah satu namanya chunking, dipotong. Ada seorang profesor, nanti kita akan bahas lagi. Lalu informasi ini yang masuk, semua ada filternya. Ada meta programs, ada values, ada beliefs, ada decision, ada memories. Ini adalah informasi yang memilah-milah cocok atau tidak. Jika tidak ada dari sudut pandang NLP itu berbahaya. Saya sudah sampaikan di video sebelumnya, kita akan jadi pribadi yang gampang menerima informasi. Lalu bagaimana sih? Kita akan bahas ini nanti ya, tapi kita akan bahas di filtersnya dulu. Nah, lalu bagaimana sih proses komunikasi yang dikembangkan oleh Dr. Richard Bandler sama John Ginter? Jadi dia mengatakan proses komunikasi itu dia dari perilaku. Makanya ada satu presuposisi NLP yang mengatakan bahwa makna dari komunikasi adalah respon yang diberikan orang lain. Jadi bagaimana orang lain berperilaku sama kita itu karena perilaku kita. Jadi kita memberikan perlakuan kepada orang lain, lalu diterima oleh pikirannya. Nanti yang keluar adalah bagaimana seperti kita berperilaku terhadap orang tersebut. Inilah konsep interaksi yang ditawarkan oleh NLP. Kalau perilaku kita bagus sama orang lain, diproses oleh pikirannya, diterima oleh keyakinannya, diterima oleh programnya, disetujui oleh pengalaman-pengalamannya dan cara memutuskannya, otomatis perilakunya juga sama. Ini adalah konsep membangun keakraban. Jadi, memenangkan pertemanan salah satunya adalah bagaimana kita membangun keakraban dan memahami orang lain.
Kalau rekan-rekan pernah mendengar Stephen Covey pernah mengatakan seek first to understand. Jadi pahami dulu orang itu bicara apa, lalu berikan perlakuan. Ketika perlakuan kita positif atau ada cara-cara yang elegan, otomatis perilaku yang kembali akan sama. Jadi kata Ginter adalah setiap respon yang diberikan oleh orang lain terhadap kita itu adalah bagian dari bagaimana cara kita berkomunikasi. Itu kita udah bahas di posisi NLP. Nah, bagaimana cara menangani pertemanan? Otomatis kita harus mendengarkan dulu, lalu memberikan perlakuan positif dulu. Karena saya pernah mendapatkan sebuah pertanyaan, apa sih yang diajarkan di dunia persilatan ketika ingin bertarung? Pasti banyak yang menjawab kuda-kuda, posisi pukul. Bukan. Yang diajarkan dalam dunia bela diri pertama kali adalah sikap hormat. Nah, sikap hormat ini akan diterima oleh orang lain nantinya dan akan kembali kepada kita. Senyuman adalah perilaku positif, akan diterima dan akan kembali senyuman kepada kita. Itulah bagaimana proses komunikasi yang ditawarkan oleh NLP. Lalu selanjutnya adalah memahami proses komunikasi. John Grinder dan Richard Bandler menemukan bahwa komunikator ahli memiliki 3 set kemampuan. Yang pertama, mengetahui hasil akhir yang ingin dicapai. Jadi ketika kita ngomong sama orang lain, kita tahu kita mau ngomongin apa nih, ada outcomes. Yang kedua, kita peka terhadap lawan bicara, gerakan tubuhnya, gerakan matanya, intonasi katanya, gerakan-gerakan halusnya, mikromuscle-nya. Kalau kita peka terhadap lawan bicara, otomatis kita juga bisa menyesuaikan diri bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka. Yang ketiga adalah fleksibel. Fleksibel ketika ingin melakukan persuasif. Jadi jangan buru-buru. Ada orang yang nggak bisa diburu-buru tapi pelan-pelan. Ada time, ada matriks waktu bagaimana kita yang melakukan persuasif sama orang. Atau ingin dalam dunia selling, ada persuasifnya dulu, edukasi dulu. Sama ketika kita ingin berbicara sama orang lain, pahami dulu. Lalu kalau kita punya tujuan, jangan langsung masuk, pelan-pelan. Nah, dari 3 kemampuan ini, kata Bender sama Grinder, ini adalah kemampuan komunikatif yang bisa membuat Anda dapat mendapatkan pertemanan dengan cepat. Punya outcome, peka, dan fleksibel. Nah, kita masuk ke tadi NLP Communication Model. Ada konsep tadi bagaimana proses pencacahan informasi. Jadi kata Profesor George Miller ada konsep plus or minus 2. Jadi ketika ada informasi masuk ke dalam pikiran kita, cek, itu ada filter. Nah, nanti yang masuk itu dari 5 itu ada tambah 2 atau minus. Jadi seperti sekarang nih, Anda melihat saya menyampaikan video informasi di YouTube, tidak semuanya masuk. Ada yang Anda generalisasi, aku udah tahu ini. Ada yang Anda hapus karena nggak penting, atau ada yang merubah maknanya. Jadi ini adalah bagaimana otak bekerja memproses informasi. Informasi itu dicacah, digeneralisasi, dihapus bagian yang tidak penting, atau dirubah maknanya berdasarkan makna yang Anda miliki sendiri. Dan itu adalah bagaimana otak bekerja menerima informasi. Jadi pahami saja jika Anda ngomong sama orang lain dan nggak semuanya masuk, berarti kita perlu menyesuaikan dengan gaya belajar orang itu. Makanya di hipnosis kita mengenal istilah modalitas. Jadi kalau ngomong, dengarkan ya, coba lihat, coba rasakan. Itu sangat berpengaruh. Karena ada proses internalisasi dalam pikirannya ketika memproses informasi. Nah, maksudnya apa? Lagi-lagi, contoh sederhana adalah ketika saya menyampaikan informasi ini kepada Anda, tidak semuanya Anda terima. Oke, Anda akan menghapusnya, akan merubahnya, atau menyetujuinya. Nah, konsep itu terdapat 3 hal tadi saya bilangkan, tadi saya katakan sudah, ada delesi, ada distorsi, dan ada generalisasi. Inilah bagaimana otak bekerja untuk memfilter informasi. Oke, itu sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, lalu bagaimana sih memenangkan pertemanan dan mempengaruhi orang lain? Kita nanti akan bahas lebih dalam tentang metaprogram. Metaprogram adalah respon dan pola yang terprogram dari tumbuh kembang kita. Nanti ada konsep namanya internal, eksternal, aktif, proaktif, perbedaan dan persamaan. Lalu ada 5, ada 60 dibuat sama Michael Hall.
Metaprogram itu bagaimana orang merespon sesuatu di luar dari dirinya. Jadi ada seorang atasan yang dia tahu karakter dari bawahannya ini adalah internal motivation. Jadi dia tahu nih dia kerja untuk apa. Jadi kalau ketemu orang-orang yang memang dalam dirinya sudah kuat motivasinya bekerja, dia tinggal oke, besok kamu aku kasih bonus ya internal. Tapi ada orang juga external motivation. Jadi motivasinya karena ada orang lain. Nah, jika seperti ini kita bisa kasih kasih yang sifatnya tekanan. Oke, kalau kamu nggak mengerjakan itu sekarang, nanti ada potongan gaji ya. Nah, meta program itu berhubungan dengan konsep bagaimana uh, mendekat dan menjauh. Jadi ada istilah namanya stick and carrot. Stick and carrot itu seseorang itu mau mendekati sebuah masalah atau menjauhi sebuah masalah. Nah, kita harus tahu nih, ada orang yang ketika ada sebuah situasi masalah dia menjauh. Nah, berarti kalau ketemu seorang ini jangan dipaksa atau dia mendekat. Nah, kalau dia mendekat atau fight, jangan juga terlalu kita frontal. Nah, dengan memahami meta program seseorang atau program perilaku yang dibuat ketika merespon sesuatu, kita jadi tahu bagaimana melakukan persuasif atau cara berkomunikasi dengan orang tersebut. Kita akan bahas lebih dalam nanti. Nah, meta program ini adalah salah satu rangkaian dari bagaimana NLP Communication Model. Hai, terima kasih sudah melihatnya. Berlanjut ke bagian kedua ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.